Hello option trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Di 3 video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara bertransaksi. Yang pertama adalah menentukan arah market, yang kedua adalah scalping trader, scalper trader, kemudian yang ketiga adalah swing trader, dan yang video ini kita buat adalah positioning trader ya. Jadi apa yang dimaksud dengan positioning trader? Jadi positioning trader itu adalah position ya, dari kata position ya. Positioning trader ya. Jadi bisa dikatakan ini sama juga dengan long term trade ya. Long term trade, jadi trading jangka panjang. Jadi weekly atau mingguan hingga ke bulanan gitu ya. Jadi sama, pada dasarnya semua ditentukan berdasarkan time frame. Sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya dan bisa membantu teman-teman semuanya bertransaksi dengan baik dan benar di instrumen apapun, di platform manapun ya, khususnya di platform IQ Option. Ya, perlu diketahui bahwa kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah bertransaksi di IQ Option. Karena pada dasarnya trading di futures itu memiliki risiko yang tinggi ya, sehingga Anda berpotensi mengalami kehilangan uang ya, kehilangan uang jika tidak dibekali dengan ilmu yang baik dan benar ya, sesuai dengan role yang sudah ada. Jadi kami dari tim Mahir Trading membantu teman-teman semuanya supaya bisa bertransaksi dengan profit, dan yang terpenting adalah menjaga money management serta psikologisnya ya, yang merupakan 85% dari bobot ya kesuksesan seorang trader ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tema kita pada malam hari ini, yaitu positioning trader ya. Jadi positioning trader itu adalah long term trade. Jadi kalau misalnya long term trade ya, kita juga harus melihat time frame-nya juga yang besar. Jadi namanya big time frame, kita bilang big TF ya. Jadi big TF itu acuannya adalah kompasnya adalah monthly chart ya, monthly. Terus controllernya adalah weekly, dan open position kita di daily time frame ya. Ketika di daily kita bisa OP dengan acuan controllernya di weekly atau mingguan, dan kompas utamanya di monthly. Oke ya. Nah, jadi kalau positioning trader itu biasanya tradingnya antara 2 minggu ya hingga 5 bulan ya. Jadi lama ya, bahkan tergantung dari kita aja, seleranya gimana, target profitnya gimana, apakah sudah cukup. Nah, untuk positioning trader ini paling cocok memang digunakan di ini ya, kita gunakan menggunakan teknik trading supply demand ya, supply demand ya. Teknik supply demand ini sangat cocok digunakan karena yang namanya price pasti bergerak ya, dari supply menuju ke demand ya. Terus dari demand menuju ke supply. Dari supply menuju ke demand, dan seterusnya bergerak terus harga ya. Nah, jadi paling cocok digunakan hal tersebut. Jadi kita harus mempelajari supply dan demand. Nah, jadi kita akan menjelaskan, saya di video sebelumnya saya sudah jelaskan supply demand, tapi memang belum detail saya jelaskan, karena kalau detail memang
waktunya lama sekali. Jadi saya ajarkan dengan cara yang singkat saja, ya. Tetap dengan bantuan, ya, tetap dengan bantuan ini ya, bantuan dari indikator eksponensial moving average 20. Tetap kita gunakan itu. Hanya itu yang bisa kita gunakan. Artinya, menurut hemat kami, dengan satu indikator ini untuk semua, all in one ya, satu untuk semua ya. Oke. Jadi contohnya, kita ambil contoh nih Australian dollar, US dollar. Targetnya ke berapa? Ya. Kalau kita belajar supply dan demand, ya. Di sini kotak nggak ada ya. Berarti kita ini aja. Nah, ini adalah area supply, area demand ya. Sedangkan ini adalah area supply di sini. Ya, ini supply, ini juga supply di sini. Ini juga supply, ini supply-nya 3. Ini juga demand di sini. Ya, jadi ribet ya kalau misalnya kita pelajari. Jadi simpelnya begini. Jadi price kalau dia sudah menyentuh, ya, sudah menyentuh area supply, ya berarti inilah, disinilah area supply-nya di sini. Pasti dia menuju ke area demand, demandnya di sini. Ya. Nah, berarti price-nya ini dia ke supply-nya dulu, ke supply, dari supply baru dia menuju ke demand lagi. Nah, menurut hitungan kami untuk Australian dollars ada potensi dari pergerakan harga. Kita lihat dulu ya. Di sini exponential moving average-nya ini sudah memotong. Ketika dia potong, berarti terjadi uptrend. Ya. Ketika di sini ini candle yang ini memotong, close candle-nya di bawah, terjadi downtrend. Menurut hemat kami bahwa Australian dollars hanya sampai di EMA ini. Kenapa? Ini namanya sudah berimbalans, ada potensi price akan balik dulu ke sini. Berarti dia menuju ke area demand. Bisa jadi demand ini dia tereliminasi dan terus lanjut ke bawah. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nanti kita jelaskan juga tentang gold dan euro ya. Nah, kalau seandainya Anda ingin bertransaksi di supply dan demand, ini saya kasih contoh dengan position and trader. Jadi Anda lihat sini jarak dari sini itu 0,7 lah katakanlah ya. Targetnya di 0,7 di garis EMA di sini. Setelah dari sini price akan balik ke bawah. Ya, balik ke bawah, targetnya katakanlah di area 0,6 di sini contohnya. Ya, di low-nya ini. Ya, 0,6 ke 0,7 ini adalah 1000 pips ya, jaraknya. 1000 pips. Berarti acuannya berarti kita harus melakukan posisi jual ya di sini dengan menyimpannya selama ini kita lihat projectionnya ini 1 2 3 4. Begitu juga turunnya juga sekitar 4 bulan ke bawah. Kita dapat 1000 pips. Ini contoh ya, ilustrasi. Nah, seandainya kita OP 0,10 lot, berarti kita dapat 1000 dolar. Kalau kita OP 0,5 lot, berarti kita dapat 5.000 dolar. Jadi hanya dengan sekali OP, terus Anda bisa melakukan posisi jual, Anda susun jualnya ke bawah, potensi Anda bisa mencapai 1000% dari modal atau 10 kali lipat. Ya. Nah, jadi acuannya begini. Ketika Anda yakini bahwa price telah menyentuh garis EMA di sini 0,7, harga akan balik lagi menuju ke bawah 1000 pip. Berarti kalau kita cek di time frame mingguan, kita lihat
Di time frame mingguan dia masih mencoba 0.7 itu di sini, berarti di area sini dia belum tersentuh, sedikit lagi kisaran 0.7071 di sini. Walaupun kita lihat di sini sudah ada pembalikan ya, jadi bukan berarti pembalikan di sini berarti harga akan naik terus, belum tentu. Seperti ini, ketika ini naik Anda melakukan posisi buy, akhirnya harga jatuh terus ya, jatuh terus sampai jatuh ke sini. Jadi bukan jadikan acuan. Kalau area supply-nya di sebelum dia belum menyentuh area supply di sini di 0.7, baru dari sini baru dia akan drop. Berarti caranya adalah kita lihat di time frame daily. Kalau targetnya 0.7, berarti kita lihat di time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari, kalau kita batasi harganya 0.7 itu di sini. Nah, di sini. Di area sini. Jadi kalau saya gambarkan adalah di sini. Nah, dari sini Anda mengambil posisi sell. Ya, posisi jual, targetnya di bawah sini. Jadi price bergerak dari supply menuju ke demand. Ini supply-nya, ini demand-nya di sini. Nah, ini jaraknya 1000 pip, tapi Anda harus menunggu 5 bulan, 4 sampai 5 bulan sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu pengertiannya ya. Maksudnya supply dan demand-nya di situ. Positioning tradernya di situ. Jadi Anda hanya sekali klik saja. Jadi klik di sini ya. Berarti kalau kita klik di sini ya, kita arahkan ke sini plusnya 0.717 lah ya. Terus posisi tertunda Anda jual pada di sini ya. Terus di sini juga Anda klik di sini, terus posisi tertunda Anda jual lagi, terus di sini setiap berapa pip gitu ya, setiap 100 pip Anda jual. Nah, jadi sell stop ya, kalau di MT4 namanya sell stop gitu ya. Nah, mentoklah di sini katakanlah. Nah, jadi ada 5 posisi, 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini itu bisa 1000% ya, 500 sampai 5 kali sampai 10 kali lipat dari modal yang Anda gunakan, seperti gitu. Tentu lotnya jangan 0,05, 0,2 ya, 0,2 gitu. Jadi Anda biarkan aja, stop lossnya di atas ini, stop loss. Di penempatan stop loss itu di area high-nya sini. Jadi stop lossnya ini bisa 1, risk rewardnya banding 10 ya, atau 2 banding 10 ya. Ruginya kalau misalnya $1000 modalnya, berarti Anda ruginya 200 ya, $200, dan profitnya bisa sampai 5 kali lipat jika dia benar menuju ke sini. Nah, itu yang untuk bulanannya. Kalau kita melihat acuan weekly-nya ya, tetap di D1 OP-nya, tapi kita lihat di time frame mingguan ya. Ini saya sudah susun, ini contoh aja ya. Nah, kalau weekly ini kan acuannya weekly. Nah, weekly kan dia di 0,7, hampir sama dengan bulanan sebenarnya. Cuma graf candlenya lebih banyak di weekly ya. Targetnya kan di sini, di harga sini. Harganya berhentinya di sini. Berarti sama aja. Kalau kita OP di daily sama. Jadi kita hanya menunggu. Kalau misalnya hanya sampai di sini sudah puas, katakanlah 2 kali lipat, 3 kali lipat dari modal, ya stop aja. Jadi jangan dilanjutkan lagi atau di cut, atau kita pasang TP semuanya di area sini, TP atau di sini, terserah di mana aja. Yang penting saya sudah jelaskan bahwa positioning trader kita berarti harus menggunakan big time frame, yaitu monthly, weekly, dan daily. Jadi monthly itu arah marketnya, weekly controllernya, sedangkan daily open positionnya kita di daily time frame.
Kuncinya di situ aja sebenarnya ya, nggak ribet kok. Oke, terus kita ke pair lain lagi, dolar Kanada ya. Dolar Kanada kita cek dulu di time frame monthly chartnya ya. Nah, kalau di monthly chart kita lihat di sini targetnya di sini. Kalau supply demandnya di sini targetnya ya. Sedangkan price berpotensi dia menuju ke area demand di sini. Nah, jadi jarak antara, jadi kita hanya harus menunggu price nyentuh di sini dulu, baru kita ngambil posisi beli. Targetnya ke sini. Kalau di sini 30, di sini 40, berarti sini tetap sama 1000 pips. 1000 pips. Ya. Jadi cara OP-nya gimana? Cara OP-nya kita lihat dulu di weekly-nya. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, tadi kan targetnya di 0,4 kan? Ini kita gambarkan aja sini. Garis mendatarnya 1,4 maksudnya. Nah, targetnya di sini. Terus nanti kita OP-nya di sini. Nah, di sini. Berarti kita harus menunggu dulu harga nyampe di sini, baru kita bisa melakukan OP. Ya. Ya tunggunya mungkin 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, nggak tahu. Pokoknya target di 302 kita beli di sini. Jadi kita bisa pasang aja di sini. Ya. Buat peringatan, posisi tertunda, beli. Atau biar lebih ini lagi, ini di 30, ini di 31 kita beli sini. Posisi terbuka, tertunda, kita beli. Nanti tunggu dia jatuh dulu sini dulu. Stop lossnya 20 pip berarti 200 pip berarti 200 pip di sini resiko. Ya, nah begitu caranya ya, cara trading dengan menggunakan positioning trading ya. Jadi targetnya itu adalah dengan harga kan akan bergerak ke area flip zone di sini. Mantulnya di 30 memang area psikologis karena area ini merupakan resisten terkuat ya. Terkuat. Kena mantul kena. Ketika dia kena mantul naik ke atas berarti dia koreksinya akan ke sini lagi. Dari sini baru dia akan naik lagi. Targetnya 1,440, 41, 42, 43. Kita arahnya ke sana. Nah, sebaiknya Anda menempatkan buy limit di area sini. Gitu ya, paham ya? Jadi kapan OP-nya? Ya, OP-nya nanti. Ketika dia sudah 30 baru kita OP. Kita pesan dari sekarang harganya bisa. Dengan risk reward 2/10. Resikonya 2, profitnya 10 gitu. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita coba lagi di pair lainnya. Contohnya yang paling enak memang di analisa itu pair-pair di major pair ya. Major pair itu euro ya, pound sterling, Australian dollar, dan New Zealand dollar. Nah, ini bulanannya ya. Nah, ini kita lihat hampir sama tadi dengan, tapi dia hampir menyentuh ininya ya, exponential moving average-nya. Menurut hemat kami pas dia memang exponential moving average-nya berada di area flip zone. Disinilah area pantulnya harganya. Jadi yang mungkin lebih dikit dulu di sini, dari sini baru balik. Nah, ini adalah area supply. Ini area demand. Nanti price setelah menyentuh di sini baru dia akan turun lagi ke sini.
Jaraknya berapa? 1.1 ke 1.0 ya 1000 pip juga sama. Jadi caranya ya kita lihat di time frame 1 hari. 1 hari. Di targetnya di 1.1 ya. Kisaran di sini nih. Ya 1.085 1.9. Ya boleh tempatkan di sini area posisi tertunda jual. Mungkin terus kita naik lagi 50 pip atau 100 pips sini ya 1.1 kita posisi tertunda, kita jual lagi di sini. Stop lossnya di atas ini, high-nya 1.12. Nah, targetnya TP-nya di bawah sini, jadi Anda bisa tempatkan di sini. Jual, posisi tertunda, jual pada di sini. Susun aja di sini. Simple ya. Di ini. Susun. Tunggu dia sampai 3, 4 sampai 6 bulan depan. Nah, Anda cuma sekali OP saja, targetnya ke sini katakan 0.1 lah, 0.9. Ya. Kalau kita lihat time frame weekly-nya hampir sama dengan monthly. Setelah dia menyentuh 2 candle ini, trading plan kita dia akan balik lagi ke bawah sini harganya. Situlah kita akan panen di sini. Ya 1000 pips loh. Ini diperkirakan tadi itu jatuh, ternyata dia naik dulu. Nah, kemungkinan besar dia ke sini 1.1, dari 1.1 baru dia glosor gitu. Trading plannya seperti gitu. Ini kita lihat ya maksimal ke situ. Ini kan naik terus tanpa balas, kan pasti ada koreksi. Ini belum ada koreksi nih, sekali koreksi terjebret gitu. Nah, itu euro dollar. Kita lihat lagi di yen. Dibahas banyak-banyak ya contohnya kita, biar supaya teman-teman paham semuanya. Jadi mohon teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, mohon diisi kolom komentarnya jika ada pertanyaan. Nanti yang belum ngerti nanti kita bahas lagi. Oke, untuk dolar yen gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi, targetnya di sini, target jatuh di area flip zone-nya di sini. Nah, berarti kita di sini ngambil apa? Kita ngambil posisi membeli di 124. Jadi tunggu jatuh dulu. Jadi kita beli. Naik lagi di sini dikit. Kita beli. Nah, ini kita susun di atas sini. Nah, beli. Ya, jadi Anda susun lagi di sini satu lagi sampai 5 lapis mungkin ya, 5 lapis. 1 2 3 4, nanti di sini 5 di sini. TP-nya di high-nya ini aja TP-nya. Nah, sama, ini 52, malahan ini 2000 pip ini ya. 2500 pip malahan. Nah, kita bisa profit bisa gede di dolar yen. Karena menurut hemat kami harganya masih akan naik. Ini chartnya belum di platform lain, di TradingView itu muncul di sini harganya. Jadi begitu cara tradingnya. Bedakan scalping, swing, sama positioning trading. Jadi kita susun udah sekali pasang-pasang gini udah tinggalin. Pasang stop loss, kerugiannya berapa? 20%, 30%, terserah. Resikonya 20% dari modal, rewardnya bisa 4 kali lipat dari modal. Hanya sekali klik-klik aja, terus kita tinggal. Jangan dibuka-buka, tungguin aja harganya, pantau. Jadi kalau misalnya Anda seorang investor yang sibuk sekali dengan pekerjaan, tidak bisa trading manual harian,
Anda cocok digunakan dengan sistem positioning trading ini. Dan di Wall Street banyak yang seperti gini. Ya, trading seperti gini. Ya, bagus sekali memang. Jadi katakanlah kita risikonya kecil, makin besar time frame kita trading kan, ya risikonya malah lebih kecil. Contohnya $1.000 biasanya itu habis dalam waktu 3 bulan. Kadang kita hanya mengejar 2-3% aja per hari. Bukannya nambah uangnya karena kita psikologis kita terganggu apa bla bla, padahal sebenarnya teknik sudah bagus, cuma MM-nya, money management dan psikologisnya itu belum terukur, belum terbentuk, sehingga ini uang habis. Coba kita trading dengan menggunakan sistem positioning trading. Psikologi bisa dikatakan nggak ada, jelas $1.000 yang kita resikokan, modal kita yang kita resikokan hanya $300. Seandainya kena stop loss, kita masih ada $700. Ya, kalau dihitung rata-rata selama 6 bulan contohnya, kita bisa take profit ini rata-ratanya 5% per hari. Coba hitung kembali. Ya, risikonya kecil, hanya kehilangan 300. Ininya besar dibandingkan kita modal 1.000 trading harian, kita mengalami dengan target 2-3% aja. Kadang ini uang habis dalam waktu 3 bulan. Coba bandingkan dengan positioning trading. Karena yang namanya market, ya, kecuali Anda sudah terbentuk psikologisnya, pasti bisa. Anda bisa trading dengan 2-3% per hari, bisa Anda capai. Tapi itu harus profesional. Anda harus benar-benar mengatur limit. Ketika Anda udah stop loss, mungkin Anda istirahat dulu 1-2 hari ke depan, baru Anda lanjutkan lagi, baru mental Anda baru sudah terbentuk di situ. Ketika Anda memaksakan diri trading, wah hari ini sudah cut loss 5%. Besok terus Anda paksa terus, akhirnya dari 5% hari itu menjadi 15%. Ini yang dengan sistem cut loss. Gimana kalau Anda biarkan itu oke? Anda biarkan berlarut-larut, minusnya makin besar, ya udah, itu sudah kanker stadium 4. Jadi resikonya makin tinggi. Kehilangan uang, posisi kehilangan uang Anda itu makin tinggi dibandingkan Anda dengan sistem cut loss. Ya. Jadi percayalah sama saya, ya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun bertransaksi. Seperti itu metodenya. Template-nya seperti gitu. Ikutin saja sebenarnya. Cuma yang namanya kita kan nggak sabar abangnya, ya. Sabaran pingin cepat kaya nggak ada. Jadi saya ulangi lagi, jadi rumus trading itu bukan prosentase profit yang dinaikkan, tapi modal yang dinaikkan. Upayakan persentase profit di 2% per hari. Ya. Pak, saya pingin trading, Pak Guru, saya pingin trading. Saya pingin dapat $50 per hari. Ini gimana caranya? Ini kan sama dengan 800.000 ya, per hari. Modalnya berapa? Bisa nggak modal 300? Nggak bisa, saya bilang. Modal Anda itu harus dikali 50. Jadi harus 2.500. 2.500 kali 2% sama dengan $50.
Coba startnya dari 2.500, tapi ingat ini ada rule-nya juga, aturan-aturannya ada, saya sudah jelaskan. Ya. Anda jangan trading sembrono. Modal 2.500 contohnya langsung masuknya ini berapa lot? 2.500 ya. Kalau Anda mengejar $50, berarti kan kalau 0,10 ini hanya Anda membutuhkan 50 pip. Berarti kalau kita 0,2 berarti Anda hanya mencari 25 pip. Ini yang masuk akal. Anda tinggal pilih 2 pair ya. Dikatakanlah di euro EU, euro US dollar sama GU, GBP US dollar. Ini 25 pips, ini 25 pips. Ya. 50 kalikan 0,1 ini 0,1. Pergerakan euro satu hari sekarang itu ya. Kalau dulu kan pergerakannya euro itu 30 sampai dengan 50. Sekarang kan dia meningkat ya, dari 50 sampai 80 pip. Coba Anda kejar seperempat dari range pergerakan harian, Anda sudah bisa dapat dengan risk reward 1:2. Dengan metodologi scalping, dengan metodologi swing trading yang Anda lakukan 10 kali OP, Anda bisa hit itu win rate-nya 70%. Nah, yang begini-ginian nih, teman-teman tidak mempelajarinya. Kebanyakan pada main OP aja gitu. Jadi benar-benar kita ini mendidik Anda supaya benar-benar memegang teguh namanya transaksi dengan money management dan psikologis yang ketat. Jadi jangan asal sembrono main OP saja, jadi tanpa melihat risiko yang akan terjadi kelak. Jadi kesimpulannya adalah jika Anda ingin trading ya, dengan menggunakan positioning trading ya, berarti Anda hanya dibekali risiko hanya 30% saja. Rewardnya ya, supaya gampang 300%. Anda pilih mana? Ini risk, ini reward. 30% kalau trading daily. Risknya itu per day-nya adalah 5%. Rewardnya risk rewardnya ini 1%, ini rewardnya 2%. Resikonya lebih tinggi trading di daily. Apakah itu scalper? Apakah itu swing trader? Ya, apalagi kalau udah swing, Anda tidak menggunakan stop loss, wah udah ambiar semua. Modal Anda $1.000, $5.000, $10.000 itu akan lenyap dengan cepat. Nah, jadi Anda harus pahami itu. Ya, jadi begitulah caranya ya. Cara yang saya jelaskan tadi urutannya, cara bertransaksi dengan positioning trader. Jadi hanya Anda tinggal menentukan di mana area pantulannya. Ya, kalau di sini kisarannya di 124 yen, baru Anda boleh melakukan pembelian di sini, targetnya ke 150. Sekitar 2.500 pips ini. Anda biarkan saja itu harga bergerak. Resiko sudah Anda tetapkan. Masuk akal. Jadi Anda jangan ragu-ragu ya. Maksudnya ini kita menjelaskan begini berdasarkan pengalaman, bukan textbook. Banyak orang buat textbook, tapi kita lebih banyak di experience-nya ya.
Dan teknik-teknik yang setelah kita jelaskan dari mulai scalping, swing, menentukan arah market, dan lain-lain sebagainya, itu adalah hasil dari buah pengalaman kita selama bertransaksi peluang. Oke, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share teman-teman semuanya supaya bermanfaat dan bisa didengarkan, dan Anda bisa bertransaksi dengan baik dan benar, dibekali dengan money management dan psikologis yang sudah terukur dan terdidik ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.